wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Uli Nakmah, dosen dari Program Studi Kebidanan Program Diploma 3 Stikes Muhammadiyah Gombong. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan video pembelajaran tentang screening atau deteksi dini pada kanker serviks dengan metode IVA dan Pap smear. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan IVA adalah yang pertama di sini handscoon steril satu pasang, kemudian ada spekulum cocor bebek, kemudian ada tampon tang, kemudian ada lidi water atau lidi kapas, asam asetat 3-5%, kom kecil steril, kapas sublimat dalam kom steril, kemudian ada air DTT, kemudian ada selimut dan APD lengkap, terus kemudian ada larutan klorin untuk merendam alat-alat dan tempat sampah basah. Kemudian lampu sorot untuk penerangan, kemudian yang terakhir adalah bengkok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Ibu. Terima kasih Bu. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa dibantu? Ini Bu, saya mau melakukan pemeriksaan untuk deteksi kanker Ibu. Oh iya, Ibu kemarin waktu kesini keluhannya keputihan ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Untuk pemeriksaan deteksi, nanti Ibu akan dilakukan pemeriksaan IVA. Tujuannya nanti untuk mendeteksi adanya kanker serviks atau tidak. Untuk pemeriksaan IVA nanti dengan cara metodenya adalah dioleskan dengan asam asetat gitu ya Bu pada saluran reproduksi Ibu. Ibu tidak usah khawatir, insya Allah tidak sakit, hanya mungkin nanti kurang nyaman sedikit gitu Ibu. Ya Bu. Nah nanti tujuannya adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap kanker serviks. Mudah-mudahan nanti hasilnya nggak ada apa-apa ya Bu, jadi Ibu tidak usah khawatir. Sebelumnya saya tanyakan terlebih dahulu ya Bu, jadi untuk sebelum pemeriksaan IVA, apakah Ibu sebelumnya melakukan hubungan dengan suami? Tidak Bu. Ya. Terakhir hubungan kapan ya Bu? Minggu yang lalu. Oke. Ibu sedang haid? Tidak. Tidak. Kemudian apa Ibu menggunakan obat-obatan pervagina yang dimasukkan ke dalam vagina? Tidak Bu. Oh tidak. Oke. Nanti Ibu langsung saja ke meja pemeriksaan, sementara saya siapkan alat-alatnya terlebih dahulu Ibu. Ya, terima kasih Bu. Oke. Setelah memakai APD lengkap, kemudian posisikan pasien pada meja ginekologi secara litotomi. Pastikan kandung kemih kosong. Ibu tadi sudah berkemih ya Bu. Arahkan lampu sorot, kemudian pakai handscoon steril. Lakukan vulva hygiene. Lakukan vulva hygiene dengan labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan. Kemudian bersihkan dari vestibulum sampai dengan anus. Kemudian masukkan alat spekulum cocor bebek dalam keadaan tertutup untuk memasukkannya. Perhatikan respon pasien. Ibu akan saya masukkan alat, mungkin sedikit kurang nyaman. Ibu tarik nafas panjang ya Bu. Searah jalan lahir Ibu, kemudian putar. Buka spekulum cocor bebek sambil melihat porsio. Kemudian kunci. Putar dengan tangan kanan
dan pastikan porsio terlihat. Sambil melihat cairan pervagina dan keadaan porsio. Kemudian bersihkan dengan lidi Wotten. Kemudian masukkan lidi Wotten ke dalam larutan asam asetat. Kemudian langsung dioleskan pada porsio. Usapkan lidi Wotten yang sudah tadi dicelupkan ke dalam asam asetat searah jarum jam ke seluruh permukaan porsio. Kemudian lihat hasilnya selama 1 menit. Jika porsio berubah warna menjadi keputihan seperti kapas, berarti ada indikasi ibu kanker serviks. Jika tidak berubah warna, berarti normal. Lepaskan kunci cocor bebek atau spekulumnya, dan kita akan mengeluarkan alat dalam keadaan tertutup. Caranya dengan menjepit. Pastikan alatnya tertutup sambil memberitahu ibu. Ibu, alatnya akan dilepas ya, Bu. Sudah selesai. Setelah selesai, kemudian rapikan tasnya. Ibu, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai. Nanti kita jelaskan hasilnya. Bereskan alat-alat. Rendam alat ke dalam larutan klorin selama 10 menit. Buang sampah basah. Ibu Anti, tadi hasilnya untuk pemeriksaan alhamdulillah tidak ada mengarah ke kanker serviks. Jadi kemungkinan keputihan yang ibu alami adalah keputihan yang fisiologis gitu. Cuma nanti ibu harus tetap menjaga kebersihan atau higiennya dengan rajin mengganti celana dalam dan cepok, ya arah cepoknya itu dari depan ke belakang gitu ya, Bu. Pastikan untuk celana dalam dan daerah kewanitaan tidak lembab. Seperti itu. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu, mohon pamit. Assalamualaikum. Untuk deteksi dini kanker serviks dengan pemeriksaan yang lain, yaitu nanti kita akan dengan metode pap smear. Alat yang digunakan dalam pemeriksaan pap smear hampir sama dengan pemeriksaan IVA. Untuk alat yang digunakan nanti menggunakan spatula air. Dan ada objek gelas, kemudian alkohol spray. Setelah memakai APD, memposisikan pasien di meja git, pastikan kandung kemih kosong dan pastikan pasien dalam 1 hari terakhir tidak berhubungan suami istri, tidak menggunakan obat-obatan pervaginam, dan yang ketiga tidak dalam keadaan haid. Tuliskan etikat di objek gelas. Nama, umur. Pakai handscoon steril. Lakukan vulva hygiene. Ada labia mayora kanan terlebih dahulu, kemudian labia minora, dan terakhir dari vestikulum sampai dengan anus.
Kemudian pasang spekulum, memasukkannya adalah dalam keadaan tertutup. Ibu, permisi akan dimasukkan alat. Ibu tarik nafas panjang ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian putar 90 derajat. Buka spekulum dan pastikan porsio sudah terlihat. Kunci spekulum dengan menggunakan tangan kanan. Bersihkan porsio. Bersihkan porsio dengan kasa yang dicelupkan dalam betadine. Ambil spatula aire, kemudian masukkan ke dalam alat kelamin, pastikan sampai di porsio, kemudian putar searah jarum jam 360 derajat. Tadi untuk memutarnya adalah spatula air di porsionya kita putar 360 derajat. Ya. Kemudian oleskan pada objek gelas. Lalu semprot dengan alkohol spray. Semprot dengan jarak 15 sampai 30 cm. Kemudian biarkan selama kurang lebih 10 menit. Bereskan pasien, rapikan pasien, kemudian juga rapikan alat-alat. Buang sampah medis dan sampah basah. Kemudian rendam alat-alat ke dalam klorin. Sekalian cuci tangan dan lepas dalam keadaan terbalik. Rendam selama 10 menit. Lengkapi data pada form pasmir, kemudian kirim ke laboratorium. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kami. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.